Perkenalkan, namaku Bagus, umurku saat ini 25 tahun, dan aku masih lajang. Aku bekerja di toko bangunan Pak Haji Rojak, dan istrinya Bu Haji Yana. Aku sudah setahun bekerja di sini, dan aku adalah orang kepercayaan Pak Haji dan Bu Haji. Mereka juga sering menyuruhku belanja kebutuhan toko langsung ke kota, dan terkadang, aku belanja bareng dengan Bu Haji Yana. Sedangkan Pak Haji, ia sibuk dengan usaha kuliner yang baru 1 tahun ia rintis, hingga toko tersebut dikelola oleh Bu Haji, dan juga mereka mempercayaiku. Bu Haji selalu memakai jilbab, umurnya sekitar 46 tahunan. Saat itu, aku sedang menyiapkan semen yang harus diantar ke pelanggan. Saat aku masuk mobil, terlihat Bu Haji melayani pembeli sambil membelakangiku. Tampak baju pink bermotif bunga-bunga yang dia kenakan hari ini, selaras dengan jilbabnya, yang tampak ada sesuatu yang menonjol, yang membuat mata ini sulit untuk berpaling beberapa saat, karena pemandangan yang indah itu. Andai saja aku bisa mencobanya sebentar, pasti aku sangat beruntung pikirku, karena memang, Bu Haji memiliki pesona yang luar biasa. Singkat cerita, saat aku sudah balik ke toko, aku duduk di depan meja kasir, Bu Haji berkata kepadaku, "Besok kamu antar saya ke kota ya, saya belanja untuk stok toko kita soalnya, kamu bawa pulang aja mobilnya, tapi antar saya pulang dulu ya," ucap Bu Haji. "Baik Bu," sahutku. Pandanganku terarah pada satu tujuan saat itu, yaitu pemandangan alam indah, gunung besar yang ada tepat di hadapanku. Aku melanjutkan kembali pekerjaanku. Hari ini toko ramai seperti biasa, hingga membuatku merasa sedikit lelah, dan juga beberapa kali harus mengantar barang ke tempat pembeli. Aku harus kembali ke toko sebelum tutup, karena tadi Bu Haji menyuruhku untuk mengantarnya pulang. Jadi aku kembali ke toko, takut dia menungguku. Saat sampai, ternyata toko sudah tutup tapi belum digembok. Aku membuka pintu dan masuk ke dalam mencari keberadaan Bu Haji. Ternyata Bu Haji ada di gudang belakang. Saat aku mau menghampirinya, ada sesuatu yang sangat tak terbayangkan olehku. Aku dibuat kaget dan tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Bu Haji di atas kursi, dengan handphone yang menyala, memutar film favorit sambil menggerakkan tangannya untuk bekerja pada dirinya sendiri. Sungguh aku tidak menyangka Bu Haji begitu, mungkin saja Pak Haji tidak bisa lagi memberi kebutuhan Bu Haji, hingga membuatnya seperti itu pikirku. Namun aku tetap diam di tempat, sambil menunggu Bu Haji selesai menonton film dan pekerjaannya tersebut. Tapi, aku sangat senang melihat Bu Haji bekerja pada dirinya sendiri. Namun, sebelum filmnya selesai, Bu Haji sudah mematikannya, mungkin takut orang lain melihatnya. Aku pun bergegas keluar toko, karena tak ingin membuatnya kaget, dan menunggu di depan mobil sambil duduk dan merokok, juga membayangkan apa yang kulihat barusan. Mungkin sekitar 15 menit aku menunggu Bu Haji keluar dari dalam toko. Saat Bu Haji keluar toko, ia melihatku dengan wajah kaget. "Kamu sudah lama menunggu?" tanya Bu Haji. "Belum Bu, paling baru 10 menit, jawabku. "Ya sudah, ayo kita pulang," katanya berbisik, dan mengunci pintu toko. Terlihat ada yang sedikit berubah dari sikap Bu Haji, yang membuatku jadi berpikir yang tak wajar, apalagi baru saja aku melihat pertunjukan yang fantastik dari bosku tersebut, yang menambah daya imajinasiku jadi luas lagi. Biasanya dia selalu mengajak ngobrol, tapi saat itu ia tidak berbicara sama sekali. Sesampai di rumahnya, dia berkata, "Besok tolong jemput saya ya," ucapnya, dan langsung turun dari mobil. Aku pun langsung pulang dan mengistirahatkan badanku yang sudah sangat lelah, ditambah lagi harus menyaksikan siaran langsung di gudang tadi. Aku memilih langsung tidur agar besok bisa fit lagi, supaya perjalanan ke kota bisa lancar dan tidak ada halangan apapun.
Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Aku sudah siap untuk mengantar Bu Haji Romlah belanja stok untuk toko miliknya. Aku pun segera menuju rumahnya. "Bu, Pak Haji mana? Kok nggak ada?" tanyaku. Sambil masuk mobil, Bu Haji menjawab, "Pak Haji sudah berangkat dari tadi pagi ke toko biar ada yang ngurus, karena kita akan mau ke kota buat belanja," jawabnya. Dan setelah itu, aku langsung menancap gas mobil. Dan seperti kemarin, ia pun hanya diam tanpa mengajakku untuk mengobrol. Hingga sampai di tempat tujuan, kami membeli beberapa barang yang bisa dimuat di mobil pickup ini. Sedangkan yang lainnya akan dikirim langsung ke toko oleh mereka. Singkat cerita, saat menuju pulang, di dalam mobil, aku bertanya pada Bu Haji. "Bu, hubungan Bu Haji dan Pak Haji baik-baik saja kan? Maaf kalau saya lancang bertanya," tanyaku nekat. "Kok kamu tanya begitu? Memang ada apa?" tanya Bu Haji. "Soalnya, saya lihat dari kemarin banyak diam, gak seperti biasa," ucapku. "Sebenarnya, Ibu tahu kemarin kamu melihat Ibu di gudang, karena kamu sudah tahu, maka saya minta tolong, kamu harus bantu saya," pintanya. Aku terkejut bukan main. "Serius Bu? Tapi, gimana ya Bu? Apa gak apa-apa?" tanyaku. "Tenang, Ibu sebenarnya sudah lama gak dapat kebutuhan Ibu, karena kamu tahu sendiri kan, Pak Haji sudah tua, dia gak seperti dulu lagi, pokoknya Ibu minta tolong sama kamu ya," pintanya lagi. Hatiku langsung bersemangat ketika itu, dan aku tak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Hari itu, aku sangat semangat bekerja, dan berharap cepat-cepat sore. Singkat cerita, sore pun tiba. Aku dan Bu Haji pun bergegas menuju gudang. Sesampainya di sana, Bu Haji langsung memberiku buah semangkanya yang disimpan dengan rapi tersebut. Pertama aku sempat syok, namun, aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, pikirku. Karena ini pekerjaan yang belum pernah aku kerjakan, membuat aku bingung. Akan tetapi, setelah beberapa saat, aku sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan itu dengan Bu Haji. Bu Haji tersenyum dengan apa yang kukerjakan saat itu. Hingga 2 jam berlalu, aku pun selesai dengan tugasku. Tak terasa, ternyata langit sudah mulai gelap, dan aku langsung mengantarkan Bu Haji pulang. Bu Haji sangat percaya kepadaku, karena itu, hanya aku yang diminta untuk membantu melakukan pekerjaan demikian itu dengannya. Aku pun tidak pernah menolaknya. Dan setiap sore, setelah tutup toko, aku dan Haji selalu bekerja lembur di gudang berdua. Suatu hari, seperti biasa aku datang ke toko lebih awal. Pekerjaan di toko cukup banyak, terutama saat pagi hari ketika pelanggan mulai untuk membeli bahan bangunan. Tapi pagi ini terasa berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang ganjil, terutama setelah kejadian di gudang. Bayangan tentang Bu Haji terus menghantui pikiranku, yang membuatku sedikit gelisah. Sekitar jam 9 pagi, Bu Haji datang dengan langkah cepat. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menyapanya dengan sopan, dan seperti biasa, dia membalas sapaan itu dengan senyuman. Namun kali ini senyumnya terasa berbeda. "Hari ini, kita tidak perlu ke kota lagi, saya sudah pesan barang lewat telepon tadi pagi," katanya. "Oh iya Bu, oh ya, ada yang bisa saya bantu?" tanyaku mencoba menjaga percakapan tetap normal. "Tidak ada, kamu cukup urus toko seperti biasa, kalau ada yang kurang, kasih tahu saya ya," ucapnya. Aku mengangguk dan kembali ke pekerjaanku. Siang harinya, ketika toko sedang sepi, Bu Haji memanggilku ke belakang ruangan. Ruangan ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen dan beberapa barang kecil lainnya, tapi sekarang terasa seperti ruang yang berbeda. Aku masuk dengan perasaan campur aduk, tak tahu apa yang akan terjadi.
Kamu duduk sini sebentar ya, katanya sambil menunjuk kursi. Di depannya, aku duduk dengan hati-hati. Bu Haji menatapku dengan tatapan yang sulit aku pahami. Ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tampaknya dia sedang mencari cara yang tepat untuk mengungkapkannya. Kamu pasti masih ingat kejadian kemarin kan? Tanyanya tiba-tiba, membuat jantungku berdetak lebih kencang. Saya ingin kamu lupakan apa yang terjadi kemarin. Saya harap kamu bisa menjaga rahasia ini. Saya percaya padamu, kamu sudah bekerja di sini lebih lama dari karyawan lain, dan saya ingin hubungan kita tidak rusak, ucapnya. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Ada perasaan lega, sekaligus ketakutan yang menggelayuti hatiku. Lega karena Bu Haji tidak marah, tapi juga takut karena harus menyimpan rahasia besar ini. Tentu Bu, saya akan melupakan kejadian itu, dan tidak akan bicarakan kepada siapapun, jawabku yang akhirnya tampak lega. Terima kasih ya, saya tahu kamu bisa dipercaya. Setelah percakapan itu, aku kembali ke pekerjaanku. Namun ada perasaan yang tak bisa aku singkirkan. Aku tahu hubungan antara aku dan Bu Haji sudah berubah. Meski kami berusaha untuk bersikap normal, hari demi hari berlalu, dan aku berusaha menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Tapi, setiap kali aku melihat Bu Haji, bayangan tentang kejadian itu selalu muncul kembali.